Kak Zanza, ini kan bisa dibilang kan Nikmir akhirnya telah resmi menjadi apa namanya ditahan di Polda Metro Jaya ya. Apalagi kan sebelumnya juga Nikmir sempat punya apa namanya case juga dengan kakak. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Kak pada saat awal Nikmir berseteru juga dengan kakak nih sampai terjadinya SP3 tersebut Kak? Awalnya mungkin puncaknya adalah dia itu menggoreng-goreng ranah pribadi saya, seperti bilang saya itu pemakai narkoba, lalu saya dipecat dari sahabat polisi, lalu dia bilang dia posting-posting foto saya, foto anak saya begitu. Oke, pada saat bisa dibilang pada saat masa-masa itu menjadi suatu titik sakit hati kakak nggak sih Iya, dengar sakit itu? hati pasti, apalagi nomor saya disebarin kan. Itu kan berdampak sekali dengan rezeki saya gitu lah ya. Artinya dia secara tidak langsung sudah mematikan rezeki saya, karena nomor tersebut adalah nomor penting buat saya. Akhirnya saya dilecehkan dari pesan-pesan yang dikirimkan oleh siapapun itu gitu. Oke, banyak bisa dibilang tuh banyaknya pesan yang masuk secara random dan juga sampai laporan kakak tuh bisa dibilang tuh stuck ya, tidak berjalan. Laporan itu jalan hanya di SP3. Oke. Tapi dengan bisa dibilang dengan di SP3 tersebut kurangnya apa namanya? Kurang berjalan sampai apa namanya? Sampai Nikmir eh, ingin ditahan tuh mungkin seperti apa nih, Kak? Iya, artinya dengan laporan yang di SP3 itu kan berarti saya tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Karena di SP3 entah itu karena kurang bukti atau tidak terbukti kan begitu. Padahal kalau misalnya dari kacamata kita orang awam yang bukan hukum, itu sudah jelas sekali. Orang udah jelas-jelas kok barang buktinya itu adalah kartu SIM nomor saya yang disebarkan itu dan handphone begitu. Tapi nggak apa-apa, artinya kan saya menganggap keadilan itu akan datang dengan caranya kan begitu, walaupun bukan kali ini bukan dengan laporan saya, tapi goalsnya ya tetap itu. Oke. Akhirnya bisa dibilang tuh semua berbuah manis di tahun ini nih. Gimana Iya, nih, Kak? ya saya bersyukurlah sama Tuhan. Jadi Nikita Mirjana ini bisa ditahan seperti itu, bahkan dia sendiri mungkin tidak berpikir bahwasannya dia bisa ditahan begitu. Menjadi bisa jadi apa membayar air mata yang selama ini kakak keluarkan gak sih, apalagi kan waktu itu sempat menyinggung juga terkait anak juga ya kayak. Iya, terkait anak diposting, wajah saya yang diedit-edit kayak gitu-gitu ya. Ya itu pada saat itu titik terendah saya. Padahal saya itu membantu dia dengan tulus. Walaupun dia keluar-keluar bilang siapa yang nyuruh lu bantu? Iya, memang lu gak akan bisa nyuruh gue, kan lu di dalam penjara gitu. Artinya melalui perantara Kak Fitri ini bantuan saya datang gitu. Oke, Kak, mungkin ini dengan adanya penanganan dari Nikita tersendiri, mungkin salah satu menjadi pemata dari stigma yang ada nggak sih Kak, bahwa katanya NM itu bisa dibilang tuh kebal hukum Kak. Iya, iya, itu terpatahkan bahwasannya kayak dia kan selalu merendahkan institusi Polri juga ya di lain sisi ya. Walaupun ada orang yang bilang dia itu pro Polri gitu ya. Tapi kan dia sering kali bilang, "Emang lu punya duit? Emang lu punya duit?" Nah, ini kejadian kali ini itu relate semua dengan apa yang dia ucapkan gitu. Artinya lu kalau mau aman, lu bayar. Dan ini dia lakukan juga begitu. Oke, apalagi pada saat kemarin ya resmi diperlihatkan dia dengan menggunakan baju oranye ya Kak, dengan gaya yang bisa dibilang tuh sebegitu pedenya. Gimana nih Kak mungkin melihatnya, apalagi kan sampai terlihat dari petugasnya membantu untuk memasangkan kembali. Iya, saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran mereka, apakah sudah sesuai dengan SOP pemakaian baju tersebut, karena anak kecil yang belum bisa ngomong pun tahu pakai baju itu seperti apa. Contoh aja, koruptor itu nggak kurang-kurang jabatannya kan, tapi mereka digunakan dengan rompi yang sempurna gitu. Oke, tapi yang Kakak lihat nih dari kasus ini mungkin nantinya akan ada restorasi justice nggak sih ini, apalagi kan Dokter Gladys kan bisa dibilang kan sebagai korban juga ya. Heeh. Kalau RJ sudah pasti dia lakukan, karena kan dia nggak mau juga dia ditahan gitu loh. Dia pasti melakukan pembelaan-pembelaan, mengambil hak-hak hukum dia gitu. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika pelapor ini atau si Dokter Reza ini justru ingin berdamai di ending, entah karena apapun itu, begitu. Mungkin yang Kakak lihat alasannya apa nih mungkin dari itu? Banyak, kalau orang damai itu banyak banyak alasannya. Bisa jadi karena tekanan, pertimbangan, banyak lah, banyak seperti itu. Oke. Nah, ini kan juga dari asistennya NM sendiri kan ikut terseret ya. Akankah nanti dua teman dari NM yaitu Dokter O dan satu lagi Dokter D
akan ikut juga terseret Kak? Ya pasti akan ikut terseret seperti rekaman yang telah beredar, kalau memang itu rekaman mereka ya. Artinya dalangnya aja si dokter gitu loh. Dokter ini pun juga tersebar lah CCTV-nya dengan meminta uang. Kalau memang itu benar, ya berarti mereka juga harus ditahan. Masa Nikita Mirzani ditahan, mereka enggak gitu. Berarti dia lebih kebal daripada Nikita Mirzani dong. Oke Kak, ini kan banyak yang melihat ya bahwa kasus ini tuh awalnya bermula dari endorsement. Kalau Kakak sendiri mungkin melihatnya seperti apa sih Kak? Kalau yang saya tahu, endorsement itu adalah mempromosikan sebuah produk sehingga produk itu laku di pasaran, atau dia menyanjung-nyanjung ownernya, boleh lah, itu namanya endorsement. Tapi kalau misalnya sifatnya menjatuhkan, itu bukan endorse, begitu. Apalagi kalau misalnya nggak ada endorse itu yang didapatkan dari gue diem, lu kasih duit, itu bukan endorse menurut saya. Saya nggak ngerti pakar hukum bagaimana menanggapi itu, tapi menurut saya yang orang bodoh ini, endorse itu tidak demikian. Oke, banyak juga Kak yang mengapresiasi kinerja dari kepolisian juga di Kak. Mungkin kalau Kakak sendiri seperti apa nih? Ya, saya mengapresiasi, ini hebat loh PMJ ini bisa sampai mengorangekan Nikita Mirzani, walaupun banyak lah yang bilang ini sebentar aja, ini untuk memuaskan hati masyarakat saja. Ya kita lihat aja lah, semua kan nanti terlihat pada hasil. Nanti baru bisa kita apresiasi penuh pada saat hasil akhir begitu. Oke, nah ini kan bisa dibilang kan di kasus ini sempat juga di postingannya Nikita bahwa anaknya meminta untuk penangguhan penahanan karena melihat dari adik-adiknya bisa dibilang tuh masih kecil-kecil itu dan butuh nafkah, apalagi kan NM sendiri kan ibu tunggal atau single parent kan. Kalau nafkah, saya rasa dengan dia selalu mengatakan dirinya orang kaya, pasti dia punya simpanan, aset dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa digunakan untuk kehidupan anaknya gitu. Apalagi ada orang-orang terdekatnya yang bisa mengelola itu. Jadi itu nggak bisa dijadikan alasan anak-anaknya nggak ternafkahi gitu loh. Berarti bisa dibilang tuh untuk pengajuan dari penangguhan tersebut tidak bisa ya Kak, karena si anak ini masih di bawah umur ya Kak? Ya, anak ini anak yang sedang labil. Dia itu baru saja dari rumah rumah aman gitu. Artinya kan psikisnya memang tidak stabil. Bagaimana seorang yang tidak stabil bisa menjamin seseorang, apalagi pidana begitu? Enggak cocok menurut saya ini, dan ini tidak adil untuk tahanan lainnya. Oke, Kak, ini kan dari NM sendiri kan selama ini kan sering komentar bahwa ngata-ngatain kaum miskin atau apa gitu. Sedangkan beliau bisa dibilang tuh di kasus ini tuh dia melakukan pemerasan. Itu bukannya bisa dibilang tuh berbalik fakta ya Kak ya? Iya. Iya, memang dia ucapannya kan memang gak ada yang benar gitu loh menurut saya. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Contohnya apa? Contohnya sekarang misalnya dia berstatement itu, saya hamil, gak peduli bapaknya siapa. Sedangkan pada kasus Padel dia melaporkan tentang asusila. Di lain sisi sekarang dia membenarkan hal-hal yang tidak pada normanya begitu itu. Saya rasa dia juga perlu ke psikiater kali. Jangan malu berobat ke psikiater ya gitu. Oke, Kak, bisa dibilang dengan penahanan dia kali ini tuh banyak juga dari lingkungannya atau circle-nya itu kayak bisa dibilang tuh mulai menjauh, bahkan dokter O aja bisa dibilang tuh sekarang kayak enggan untuk berstatement atau apapun seperti itu Kak di sosmed. Iya, Gimana biasanya memang begitu. Tidak ada orang yang berani mendekati jeruji besi begitu kan. Teman-temannya itu pun mungkin takut karena ya mungkin bandit, jadi takut juga gitu. Aduh, nanti gue kalau bela-belain gue lagi yang kena, gue lagi yang diusut-usut, gue lagi yang disenggol-senggol masyarakat begitu. Jadi semua pada kabur. Tapi melihat mungkin perbedaan dari kasus yang sekarang dengan kasus yang dulu kan waktu pas di Serang masih ada beberapa teman-teman yang bisa dibilang tuh mendukung dia, mensupport dia, tetapi di kali ini bisa dibilang tuh cukup banyak yang menghilang Kak. Kalau teman yang menyupport dia dulu juga nggak ada. Itu juga hanya Kak Fitri, dan Kak Fitri merekrut saya. Gitu, yang lain nggak ada yang datang. Yang penuh pengadilan itu kubu musuh, justru salah satunya Isa Jega dan kawan-kawan gitu. Oke, mungkin pada saat Kak Fitri meminta Kakak untuk bantu untuk memberikan support ke Nikita pada saat itu mungkin seperti apa sih Kak? Itu dari nurani saya menganggap dia seorang ibu pada saat itu. Tapi setelah dia hina-hina saya dan dia tidak pedulikan bahwasannya saya juga seorang ibu, saya nggak perlu kasihan lagi dan nggak perlu saya memandang dia dengan kacamata seorang ibu gitu.
Oke, Kak, ini mungkin kalau dari pandangan Kakak nih, apalagi kan Nikita kan seorang ibu ya gitu. Apakah nantinya dia bisa mengajukan juga Kak untuk apa namanya pengajuan penangguhan penahanan, apalagi anak-anaknya masih pada kecil juga ya Kak ya? Kalau pengajuan boleh-boleh saja, tapi saya mau bertanya kepada penegak hukum yang ada di negeri ini. Apakah hal itu hanya boleh untuk Nikita Mirjani saja? Kalau itu diberlakukan kepada Nikita Mirjani, berarti ada berapa tahanan data dan anak-anak mereka silakan ajukan hal yang sama. Oke, mungkin yang terakhir ada nggak sih pesan dari Kakak nih untuk Niki juga nih? Untuk Nikita. Untuk Niki gak ada sih, karena menurut saya dia terlalu terlalu bandit untuk dinasehati. Saya berharap kepada penegakan hukum di Indonesia janganlah sampai dihina-hina seperti itu. Kasihan masyarakat lain, karena masyarakat di Indonesia ini bukan hanya Nikita Mirjani saja, masih ada orang lain yang sekarang gara-gara tingkah dia itu justru nggak percaya dengan polisi begitu. Akankah nanti kedepannya Kakak tetap mengawal kasusnya Nikita sampai ke pengadilan nanti Kak? Ya, saya akan mengawal kasus ini sampai putusan akhir. Sedikit Kak, isu penetapan Nikita jadi tersangka itu udah terdengar dari 1 minggu yang lalu Pak. Tapi kenapa baru sekarang dia mengenakan baju oranye? Sempat terdengar dia mengajukan penangguhan penetapan tersangka gitu, penundaan gitu, karena banyak pekerjaan. Gimana Kakak melihat? Karena ini udah dibatas udah dibatas prosedur. Ya? Benar. Jadi udah panggilan pertama, panggilan kedua, jadi yang harus dilakukan sesuai prosedurnya itu ya dipanggil paksa begitu. Apakah mungkin ada indikasi ini kita menghilangkan barang bukti atau Itu pasti. Orang kalau bersalah itu yang pertama dia hilangkan itu barang bukti. Gitu. Mungkin selain barang bukti apa nih Kak yang mencari pembelaan atau mencari orang-orang yang bisa membantu dia. Sementara orang-orang di sekitar dia itu yang terlibat semua. Jadi masing-masing lagi mikirin bagaimana caranya gue selamat gitu. Nggak ada. Ini semuanya udah cari aman sendiri-sendiri nih. Berarti bisa dibilang circle dari NM sendiri udah mulai lepas tangan Kak? Iya, circle dia yang sekarang itu hancur lebur. Nggak ada yang bisa pasang badan kayak teman dia yang dulu, Kak Fitri. Oke.